Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya dan Nofriandi, NIM 204-201, akan mempresentasikan hasil review paper untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Di sini ada 3 paper yang saya review. Yang pertama yaitu Integrated Disaster Management Experience of People with Disabilities, Phenomenological Research and on the Experience of People with Orthopedic Disabilities in Turkey. Nah, paper yang pertama ini dilatar belakangi dengan sebuah negara, yaitu Turki, yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi akibat posisi geografisnya. Meskipun bencana berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, kelompok disabilitas, terutama penyandang disabilitas ortopedi, mengalami dampak yang jauh lebih berat karena keterbatasan mobilitas, minimnya akses terhadap pelatihan kebencanaan, dan kurangnya keterlibatan dalam proses manajemen bencana yang terintegrasi. Dalam praktiknya, mereka seringkali diabaikan dalam perencanaan, pelatihan, evakuasi, hingga distribusi bantuan pasca bencana. Padahal dengan dukungan lingkungan yang inklusif dan partisipatif, kelompok ini memiliki potensi untuk lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengalaman langsung penyandang disabilitas ortopedi dalam seluruh tahapan manajemen bencana di Turki, serta mengevaluasi sejauh mana mereka dilibatkan dalam sistem penanggulangan bencana yang ada. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transdental. Fokus utamanya adalah menggali pengalaman hidup dari 13 individu penyandang disabilitas ortopedi yang pernah mengalami bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, kemudian hujan es, dan pandemi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan media daring karena adanya pandemi COVID-19. Nah, di paper ini ditemukan hasil riset bahwa penyandang disabilitas ortopedi di Turki mengalami berbagai hambatan dalam seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari minimnya kesiapan akibat keterbatasan ekonomi dan kurangnya akses pelatihan hingga sistem peringatan dini yang tidak inklusif. Mereka mengalami kesulitan besar saat evakuasi karena keterbatasan mobilitas, tidak adanya bantuan, serta tempat tinggal sementara dan titik kumpul yang tidak ramah disabilitas. Selain itu, proses distribusi bantuan pasca bencana seringkali tidak adil dan bersifat diskriminatif. Kehilangan atau kerusakan alat bantu mobilitas juga memperburuk kondisi mereka. Kemudian masuk kepada paper yang kedua, yang berjudul Coordination Analysis in Disaster Management, A Qualitative Approach in Turkey. Paper yang kedua ini dilatar belakangi dengan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktor dari berbagai lembaga, sehingga koordinasi menjadi faktor kunci dalam memastikan respons yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, di Turki, meskipun telah memiliki kerangka kelembagaan yang kuat, praktik koordinasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala seperti tumbang tindih otoritas, birokrasi yang kaku, serta hambatan komunikasi antar lembaga. Kemudian permasalahan ini dapat menghambat proses penanggulangan bencana secara menyeluruh. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman para profesional yang terlibat dalam manajemen bencana di Turki dengan pendekatan kualitatif fenomenologis guna mengidentifikasi tantangan koordinasi yang dihadapi serta merumuskan strategi perbaikan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam paper yang kedua ini yaitu dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fokus utamanya adalah menggali pengalaman langsung dari 31 individu yang bekerja sebagai koordinator, relawan, teknisi komunikasi, hingga tenaga kesehatan dan sosial di berbagai instansi penanggulangan bencana di Turki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam selama total 977 menit dan dianalisis menggunakan metode tematik. Di paper yang kedua ini menemukan hasil riset bahwa meskipun Turki telah memiliki sistem koordinasi nasional melalui berbagai kementerian dan lembaga seperti I- IFED dan Turkish Red Crescent, studi ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan di lapangan, terutama dalam menerapkan koordinasi yang efektif di situasi darurat. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membenahi sistem koordinasi bencana baik di Turki maupun di negara lain. Selain itu, di paper yang kedua ini ditemukan bahwa
Partisipan menyarankan perlunya pelatihan koordinasi lintas instansi, evaluasi pasca bencana, pendidikan literasi media sosial, dan peningkatan fleksibilitas serta otoritas dalam pengambilan keputusan. Penggunaan media sosial tetap menjadi peran penting untuk penyebaran informasi secara cepat, namun harus diimbangi dengan validasi informasi dan pengelolaan yang bijak. Kemudian masuk kepada paper yang ketiga, yang berjudul Social Resilience and Disaster Resilience, a Strategy in Disaster Management Efforts Based on Big Data, Analysis in Indonesian Twitter Users. Nah, paper yang ketiga itu dilatar belakangi bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana di dunia karena letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dan aktif. Selanjutnya wilayah geografisnya ini luas serta terdiri dari kepulauan-kepulauan. Selain itu, keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia menciptakan dinamika sosial yang kompleks dalam respons bencana. Dalam situasi ini, ketahanan sosial menjadi aspek penting yang menentukan kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari dampak bencana. Ketahanan sosial seperti solidaritas, pengetahuan lokal, dan kepercayaan terhadap institusi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan bencana. Namun, kajian yang mendalam mengenai keterkaitan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana di Indonesia masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan berbasis data. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam paper yang ketiga ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis big data dari 17.955 cuitan pengguna Twitter Indonesia yang membahas topik bencana selama Oktober sampai Desember tahun 2022. Data dianalisis menggunakan Maxda 2020, JP 0.10, dan metode analisis SWOT untuk merumuskan strategi manajemen bencana. Hasil riset yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan sosial memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan bencana. Masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, toleransi, dan literasi kebencanaan yang baik akan lebih siap dalam menghadapi dan pulih dari bencana. Penelitian ini juga menegaskan bahwa media sosial, khususnya Twitter, dapat menjadi sumber data yang efektif untuk memahami persepsi publik dan merumuskan kebijakan manajemen bencana yang lebih inklusif dan kontekstual. Nah, kemudian dari 10.955 narasi, mayoritas menyebutkan aparat keamanan sebesar 74,06% dan pemimpin pemerintahan sebagai aktor utama. Sebaliknya, masyarakat umum hanya disebutkan dalam 0,24% dalam narasi, menunjukkan rendahnya kesadaran peran masyarakat dalam manajemen bencana. Sekian review paper yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.